Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar-kabar sahabat-sahabat semua dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah, diberikan umur panjang, diberikan keberkahan, diberikan segalanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau telah memberikan kehidupan ini begitu indah, begitu asri, begitu sempurna di mata Allah. Salawat serta salam kita marilah kita curahkan pada baginda tercinta Rasulullah SAW, akhir zaman, kepada para sahabatnya, pun kepada kita semuanya sebagai umat akhir zaman. Semoga kita diberikan syafaat kelak di padang mahsyar sampai kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya pribadi di channel Al-Fatih Channel memberikan tema yaitu dengan cintanya kita kepada Al-Quran. Apakah kita sudah merasa mencintai sesuatu selain daripada dunia ini? Saya ingin tanya kepada sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat semua yang berbahagia, yang Allah muliakan, pada kesempatan ini saya ingin membahas dengan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, di mana Al-Quran ini bila mana dibaca oleh seseorang, maka dia akan menempel dalam hatinya cintanya kepada beliau, pada orang tersebut. Gimana dia menanamkannya? Cara menanamkan cinta kita kepada Al-Quran yaitu dengan cara membacanya, menekuninya, mengamalkannya, serta memahami dari isi-isi Al-Quran. Apalagi dengan cara menghafalnya itu sangat luar biasa, tahfidz Al-Quran. Di sini kita harus tahu hidup kita cuma seberapa tahun, 100 tahun, 200 tahun, gak mungkin 200 tahun kan. Umur Rasulullah SAW Muhammad, baginda tercinta, itu wafatnya umur 63 tahun. Kita di akhir zaman seperti ini meninggal paling umur ya sekitar, ya mudah-mudahan kita nyampe 100 tahun. Nih kita harus tahu nih, apa yang kita bawa, ke alam barzah kita. Sedangkan Al-Quran akan memberikan syafaatnya kepada orang yang membacanya serta mengamalkannya serta menghafalkannya. Kita harus tahu, saudara-saudaraku sekalian, apa yang kita cari di muka bumi ini? Harta, kekayaan, kewibawaan, pangkat, jabatan. Sedangkan itu semua akan meninggalkan kita. Itu hanya hiasan di muka bumi ini. Itu hanya mainan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam kubur kita yang akan menemani kita siapa? Mari kita sama-sama introspeksi diri dalam kehidupan ini, saudara-saudaraku sekalian. Tanamkan dalam hati kita ini cinta kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat sejati kita sampai bertemu dengan Rasulullah, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara menanamkan? Itu yang pertama adalah membacanya. Nah, kita harus tahu gimana Pak, harus bisa membacanya. Sebenarnya ini orang yang tidak istiqomah dengan Al-Quran ini sangat berat sekali. Contohnya begini, yang pertama adalah niat dulu, niat ya. Niat kita harus menanamkan niat dulu untuk membacanya ya Allah, karena dengan tidak adanya niat tidak akan jadi. Seperti itu.
sahabat-sahabat semua. Jadi yang pertama adalah niat, yang kedua adalah kemauan. Kalau ada niat dan kemauan sudah ada dalam hati, nah dari dalam hati kita pasti akan bisa itu melakukan seperti itu. Dulu saya seperti itu. Dulu saya seperti itu. Saya jujur, saya pribadi saya jarang dalam arti istilahnya tidak membaca Al-Quran. Setelah saya ada ustadz ya, ada ustadz yang mungkin itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirobbilalamin, mudah-mudahan hidayah kepada sahabat-sahabat semua yang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan semuanya mencintai Al-Quran, mudah-mudahan semuanya dibukakan ilham agar mencintai Al-Quran. Karena begini saudara-saudaraku ya, karena susah sebenarnya orang yang mencintai Al-Quran. Hanya Allah yang akan memberikannya ya, mencintai Al-Quran tersebut. Jadi begini ya, setiap kita sholat, melakukan sholat wajib, utamanya sholat maghrib, kita sediakan dulu nih, bawa Al-Quran itu di depan kita ya, bawa Al-Quran itu di depan kita ya. Setelah sholat maghrib, gak mungkin kan kita langsung pergi saja, kita akan melihat Al-Quran tersebut lalu kita baca. Nah, tanamkan, niatkan dalam hati, tekadkan ya, harus bisa membaca. Itu perlahan-perlahan pasti akan diri kita bisa membacanya setiap maghrib. Kalau sudah sholat, apalagi kalau misalkan sholat subuh, kalau sudah misalkan sholat maghrib, biasakan setelah sholat subuh, saudara-saudaraku sekalian. Nah itu seperti itu ya. Kalau sudah sholat maghrib, nah kita bawa Al-Quran, nah di depan kita, di depan ini ya. Lalu kalau misalkan sudah sholat maghrib, kita baca, atau misalkan dzikir dulu terus baca, atau misalkan satu lembar aja, misalkan seperti itu. Maka lama kelamaan akan terbiasa, saudara-saudara. Itu pengalaman saya seperti itu. Mudah-mudahan para sahabat-sahabat semua bisa mempraktekannya. Karena kenapa? Di akhir zaman seperti ini, apa sih keistiqomahan kita dalam kehidupan ini gitu, selain daripada sholawat ya. Karena Al-Quran ini adalah sahabat sejati bagi kita yang akan memberikan syafaat seperti syafaat di dalam kubur. Juga ada pertanyaan, maka kita bongkar, apa kitabmu? Kalau kita berleha-leha misalkan mencari dunia ini, sedangkan ayat suci Al-Quran, yaitu Al-Quran tidak pernah dibaca, apakah orang tersebut yang dalam kubur kita setelah mati akan selamat? Dia menyesal seperti itu. Mari kita sama-sama, sahabat-sahabatku semuanya, untuk berintrospeksi diri, untuk memperbaiki hidup kita, untuk ke depan kita ya Allah. Karena yang paling dekat dengan kehidupan ini adalah kematian ya. Kematian, kita tidak tahu apakah kita besok, apakah kita 2 jam ke depan, apakah kita lagi santai-santai mati, kita tidak tahu, sahabat-sahabat semua. Mari kita, saya sendiri mengajak kepada seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat keseluruhan dunia yang melihat video ini, mudah-mudahan yang membawa keberkahan, keberkahan video saya ini bagi yang melihat video ya. Seperti itu sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada keistiqomahan sahabat-sahabat semua di dalam menjalankan ibadah, terutama mencintai Al-Quran. Karena begini ya, bila mana orang yang mencintai Al-Quran, kalau misalkan sehari tidak pernah membaca, dia itu merasa tidak enak,
tidak merasa nyaman. Nah, ini cinta Allah Subhanahu wa taala sudah ada dalam hatinya, yaitu dengan cinta Al-Qur'an. Begitu sahabat-sahabat yang berbahagia, yang selalu saya doakan keberkahan, panjang yuswa, rizki yang melimpah, umur yang panjang. Dalam kehidupan ini tidak terlepas dengan dosa-dosa kita. Dalam kehidupan ini tidak terlepas dengan kehilafan-kehilafan kita terhadap orang lain, terhadap Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah ibadah, tentang perilaku kita dalam kehidupan kita. Mari kita bertobat sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua. Yang kita pernah melakukan dosa dalam kehidupan agar kita selalu ajaib dalam kehidupan kita, ya saudara-saudaraku. Mari kita sama-sama menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar. Seperti itu saudara-saudaraku. Di video kali ini saya ini pribadi mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Intinya kita dalam kehidupan kita jangan pernah meninggalkan Al-Quran, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, jangan pernah meninggalkan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada Al-Quran, ya. Al-Quran memberikan cahaya kepada diri kita setelah kita masuk ke dalam kubur. Nah, di situ kita akan menyesal, kita akan menyadari bahwa dunia tidak adalah tipuan belaka. Kita di muka bumi ini tiada lain hanya untuk menjalankan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah meninggalkan sholat 5 waktu, jangan. Intinya kita harus bisa istiqomah dengan Allah Subhanahu, dengan apa? Kitab Allah, firman Allah, dengan Al-Quranul Karim. Karena dengan Al-Quran hidup kita akan bahagia di dunia dan Al-Quran. Bila mana orang selalu dekat dengan Al-Quran, maka dia akan melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib ataupun yang sunnah. Para sahabat-sahabatku semuanya yang berbahagia, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semuanya, ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata saya yang salah. Yang benar ambil, yang salah buang, ya. Malum dah, saya itu adalah manusia biasa yang banyak salah, yang banyak hilaf. Mungkin itu saja, ya sahabat-sahabatku semuanya, ya. Isikum binafsi batukullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.